Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah selamat datang di podcast SMA ITT Tenjolaya. SMA ITT Tenjolaya full day dan boarding school. Sebagai informasi bahwa kegiatan podcast adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler di SMA ITT Tenjolaya dengan tujuan agar para siswa lebih kreatif dan lebih bisa mengaktualisasikan, mengembangkan skill kekinian sesuai dengan tuntutan zaman. Alhamdulillah para pemirsa, kita berjumpa kembali di acara yang selalu insya Allah menyuguhkan info-info yang sangat faktual dan inspiratif untuk menunjang perbaikan kualitas kehidupan kita. Pemirsa, alhamdulillah juga kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang menurut saya sangat penting, karena informasi dari beliau nanti akan sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita saat ini, yaitu apa? Pendidikan. Kita ketahui bersama bahwa pendidikan memegang peran yang sangat penting untuk peningkatan kualitas hidup manusia. Beliau adalah wakil rakyat atau wakil kita, salah seorang pejabat di Kabupaten Bogor yang terkait dengan urusan pendidikan khususnya di wilayah Kabupaten Bogor. Kita sambut atau kita sapa bareng-bareng Bapak Haji Wasto Sumarno, SHUT MPD. Beliau adalah Ketua Komisi 4 Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata. Pak Haji Pendidikan, Kesehatan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Pemberdayaan perempuan banyak juga Pak Haji. Yang saya tahu itu baru 3, ternyata banyak Pak Haji. Dinas Sosial. Waduh, subhanallah banyak juga ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti info dari beliau bermanfaat. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Pak Haji dalam aktivitas selalu diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih sudah bisa berkunjung ke mengundang saya. Dan penghormatan bagi kami, saya senang bertemu Pak Haji Kamal, dan juga anak-anak dari kita ini yang penuh semangat, karena ini adalah generasi emas 2045. Dari sekalian yang akan menggantikan sebagai estafet ini masa depan. Terima kasih Pak Haji. Mohon maaf nih Pak Dewan, kita bincang santai. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Tujuan kami adalah menimba informasi, menimba ilmu dari Pak Dewan kita terkait dengan kondisi pendidikan di Kabupaten Bogor sesuai dengan lini beliau sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor. Haji, Pak Dewan, izinkan saya Kepala Sekolah SMA IT dan teman-teman di OSIS Haji. Di sebelah kiri Pak Haji adalah Ijudin Ayas, nama panggilannya Ayas, Ketua OSIS SMA IT Tenjolaya. Lebih sama kita, saya juga ketua OSIS. Dulu OSIS aja. Coba Ketua OSIS, jadi menimba ilmunya dari beliau ya. Dan ini adalah anggota OSIS kelas 10 Maulana. Kemudian ini adalah Indah, juga anggota OSIS di SMA Tenjolaya. Ya, coba nanti kita bincang santai, nanti banyak menimba ilmu dari Pak Dewan kita. Pak Haji, Pak Dewan, ini yang pertama dari saya nih Pak Haji. Saya guru-guru dan siswa juga masyarakat lainnya ingin tahu Pak Dewan nih, kira-kira tugas pokok fungsi anggota DPRD Kabupaten Bogor di Komisi 4 itu apa saja? Ya, terima kasih nih Pak Haji Kamal, Kepala SMA ITT Tenjolaya. Kalau ingin tahu tentang DPRD, maka memang ngobrolnya dengan anggota DPRD. Jadi langsung saja, kalau tugas fungsi pokok DPRD itu ada 3. Yang pertama, menyusun anggaran bersama Bupati Bogor dan memberikan persetujuan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang jadi tiap tahun. Kemudian yang kedua, membuat peraturan daerah,
peraturan daerah bersama Bupati. Dan yang ketiga melakukan pengawasan atas atau controlling atas program-program pembangunan yang sudah disepakati bersama. Dan ini tertuang dalam APBD Pendapatan Belanja Daerah. Alhamdulillah untuk periode kepala daerah yang sekarang Bupati Bogor, Pak Rudi Sumanto dan Bupati itu visinya itu menjadikan Kabupaten Bogor yang istimewa dan terkait dengan pendidikan masuk ke misi yang keempat, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan ini tentu saja yang pendorong dan support utamanya ini dari pendidikan. Jadi pendidikan, aksesibilitas pendidikan ini yang jadi misi untuk tercapainya Kabupaten Bogor yang istimewa dan berbeda. Jadi Pak Kepala Daerah ingin sekolah-sekolah yang atau sarana pendidikan yang sudah rusak itu selama periode ini diselesaikan. Dan kami sangat membantu, sangat mendukung dan support kebijakan Kepala Daerah terkait dengan pendidikan. Karena membangun peradaban memang pendidikan ya. Mendidik sumber daya manusia itu memang membutuhkan keseriusan dan kesungguhan karena hasilnya paten waktunya butuh lama. Tapi kalau membangun gedung itu bisa cepat dan merusaknya juga bisa cepat. Tapi kalau membangun peradaban maka sumber daya manusia membangunnya cukup lama dan semua stakeholder harus berpartisipasi. Berproses itu aja. Berproses ya. Karena yang dibangun adalah pikirannya, jiwanya, dan juga fisiknya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, juga seperti itu ya. Sehat jasmani dan rohani. Jadi DPRD punya fungsi 3, yaitu untuk penganggaran, membuat peraturan daerah, dan melakukan pengawasan atas peraturan daerah, atas peraturan bupati, mengucapkan kebijakan di dalam proses pelaksanaan pembangunan. Itu DPRD. Kalau mau ke DPRD, maka harus melalui jalur partai politik. Nah, nanti kalau kita lulus, silakan kalau yang mau jadi anggota DPRD, mau jadi presiden, gubernur, bupati itu harus melalui partai politik. Jalurnya ke sana aja. Itu ada ya. Dan saya ingin memberitahu ya, ini terkait dengan pendidikan. Pendidikan itu kan membangun peradaban. Peradaban itu dibangun oleh karakter manusianya dan karakter itu tahapan membangunnya adalah dari pikiran. Apa yang jadi kenyataan yang kita lihat, kita saksikan, maka semua bermula dari ruang pikiran. Semua bermula dari ruang pikiran. Jadi kalau ingin sesuatu, membayangkan sesuatu yang ingin menjadi kenyataan kan ada di ruang pikiran. Nah, jadi memang pendidikan ini yang pertama kali harus dibentuk adalah pikirannya. Sehingga ada seorang pakar, seorang ulama, Muhammad Al-Ghazali itu Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau berpikir orang baik jadi baik, kalau berpikir jahat maka akan jahat. Kalau berpikir ingin menciptakan sesuatu maka terpesona. Jadi menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, membentuk karakter itu memang bermula dari pikiran. Kan bermula dari lintasan pikiran. Lintasan pikiran ini banyak banget kan? Iya enggak? Banyak banget, bermiliar-miliar. Tapi ada yang dominan. Nah, yang dominan ini kemudian termemorikan. Kan banyak tuh lintasan pikiran, tapi ada yang dominan. Yang dominan itu yang sering masuk ke dalam pikiran kita, yang terlihat, yang dekat gitu. Nah, kalau sudah termemorikan, maka dia akan menjadi gagasan, menjadi ide. Nah, kalau sudah menjadi gagasan, akan masuk lagi lebih dalam, ya, ke dalam wilayah hati, yaitu menjadi satu keyakinan.
Kalau sudah menjadi keyakinan, dia akan berubah menjadi kemauan. Kalau sudah menjadi kemauan, masuk lebih dalam lagi menjadi tekad. Kalau sudah menjadi tekad, ini punya energi dia. Kalau sudah punya energi, maka berikutnya masuk ke wilayah tindakan, wilayah fisik, tindakan. Nah, kalau tindakan dilakukan dalam waktu lama dan berulang, itulah yang namanya kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus dalam waktu lama, itu yang disebut karakter. Hanya kan karakter itu tidak terpikir dulu, tapi sudah menjadi kebiasaan dan budaya. Jadi nantinya kalau tadinya pikiran yang mengendalikan kita, berikutnya adalah karakter, kebiasaan yang mengendalikan kita. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh pendidikan. Gitu. Membantu kamu untuk karakter itu hanya dilakukan oleh pendidikan. Prosesnya itu dari mulai pikiran, kemudian wilayah hati dan tindakan. Jadi saya yakin ini di tempatnya, ini tempat sini itu sejuk, tenang, damai di kaki gunung, itu ya indah, enak buat merenung, enak buat belajar gitu ya, adem, kondusif, maka manfaatkan. Karena Indonesia mencita-citakan 2045 sebagai Indonesia. Kalau sekarang umur berapa? 16 tambah 20 tahun ke depan 36. Jadi memang nanti di 20 tahun ke depan itu 2045 ya. Yang akan jadi pimpinan, yang akan jadi kepala sekolah, yang akan jadi gubernur, bupati, DPRD, menteri, dokter, insinyur, itu yang kalian dari semua gitu. Kita sudah ya digantikan kan gitu ya. Dan umur itu ada 3. Umur sejarah, sejak alam ini diciptakan sampai nanti hari kiamat. Alam ini hancur, berubah tata ruang waktunya karena masuk ke alam akhirat. Itu umur sejarah. Nah, kemudian ada umur sosial. Umur sosial itu umur suatu komunitas. Zaman dulu ada kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Lut gitu ya. Nah, kemudian umur pribadi. Umur pribadi itu terbentang antara kelahiran dan kematian. Jadi kalau umurnya Rasulullah 63 tahun, kalau kita umatnya Rasulullah, maka bagi adik-adik yang sekarang umurnya 15, 16, 15 ya, ke 63 berapa tahun lagi? 40-an lagi, ya, masih punya banyak waktu. Begitu 40, berbeda dengan yang umurnya 50. Udah tinggal. Ya maksudnya kalau dulu tinggal 13 tahun lagi. 2 kali pemiluan. Jadi kalau rata-rata angka hidup Kabupaten Bogor itu 74. Angka harapan Kabupaten Bogor itu 74 tahun. Jadi lebih lama lagi. Di atas angka harapan hidup penduduk Indonesia 72 tahun. Jadi masih kalau angka harapan hidup rata-rata yang umurnya 50 masih ada 20 tahun gitu ya, seperti itu. Nah di umur pribadi inilah kita harus diisi dengan pendidikan, pembinaan, tarbiyah Islam gitu ya. Harus merencanakan kehidupan, tahun kapan akan lulus, tahun kapan kemudian akan punya perusahaan, tahun berapa nanti saya punya uang sekian miliar, tahun berapa punya sekian karyawan, atau tahun berapa saya punya santri, punya sekolah, punya pesantren, dan tahun berapa saya berkeluarga, punya istri, tahun berapa saya anaknya akan berapa gitu. Harus direncanakan gitu ya. Itu penting karena umurnya terbatas kan, tentang antara kelahiran dan kematian. Itu umur kita segitu saja di dunia ini. Ya, ini penting dan ini hanya bisa oleh pendidikan. Mungkin itu ya kalau banyak. Terima kasih Pak Hadi, pencerahannya luar biasa ya, terutama untuk generasi penerus kita nih, perencanaan planning ke depan untuk melanjutkan peradaban kehidupan kita ya kan. Dan kalau tujuan hidup itu kan given Pak ya. Maksudnya tujuan hidup itu dalam Al-Quran untuk ibadah. Memohon tujuan yang saya harus bisa membedakan antara tujuan hidup dan peran hidup. Peran hidup itu
bukan tujuan hidup. Jadi kita tidak perlu merumuskan lagi tujuan hidup itu sudah ada dalam masalah semuanya. Tapi peran hidup itu tadi bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur, bupati, kepala sekolah, guru, petani, pengusaha, peneliti, dosen, pengajar, gitu ya. Itu profesional, itu namanya peran hidup. Dan peran hidup itu pilihan. Silakan mau jadi guru, pekerjaan mulia, mau jadi dosen, pekerjaan mulia, mau jadi dokter, semua pekerjaan mulia. Itu karena yang diukur oleh Tuhan itu bukan sebagai apanya kan, tapi sebagai guru, maka dia harus jadi guru yang produktif, yang soleh, yang baik, yang bisa jadi teladan kan gitu ya. Sama dimanapun ya, mau jadi ketua RT, ketua RW, itu bukan penilaian tinggi derajatnya seseorang, tapi dengan ketua RT, ketua RW itu berperan bermanfaat buat masyarakat. Petani itu bukan kelas rendahan, ya, karena bukan petaninya yang membuat derajatnya tinggi, ya, tapi bagaimana petani itu memang bermanfaat dalam tanah pangan, misalnya seperti Kebermanfaatan ya kan ya. Apapun profesinya, diukur kebermanfaat. Betul. Jadi pilihan ya, pilihan itu silahkan kita sesuai bakatnya, sesuai dengan kompetensinya. Jadi namanya sebagai apa itu pilihan. Tapi kalau tujuan sama, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun kita, dimanapun kita, gitu. Ya, silakan mau milih profesinya apa, dan itu melalui pendidikan. Terima kasih Pak Haji. Satu lagi dari saya, sepengetahuan Pak Dewan, kondisi pendidikan di Kabupaten Bogor seperti apa Pak Haji? Baik sebarannya, kemudian kualitasnya dan sebagainya. Pandangan Pak Haji seperti apa Pak? Ya, kalau dilihat dari angka rata-rata sekolah kan baru 8,39 tahun. Artinya penduduk Kabupaten Bogor ini rata-rata sekolahnya baru sampai SMP 8,39. Kan SD itu 6 tahun ya, SMP 3 tahun. Berarti baru SMP kelas 2. Nah, jadi masih rendah gitu, masih SMP kelas. Jika dirata-ratakan tadi Ya memang hasil kan indeks pembangunan manusia itu tidak pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Nah, dalam hal pendidikan diukurnya oleh rata-rata sekolah dan angka harapan lama sekolah. Angka rata-rata sekolah Kabupaten Bogor 8,39, artinya baru lulus SMP kebanyakan. SMP kelas 2. Walaupun harapan lama sekolahnya 12,75. Sebenarnya harapannya bisa sampai 12, tapi baru 8,39. PR inilah yang akan kita yang ingin kita kejar begitu ya, sehingga bisa jadi 9 tahun. SMP itu lulus ya. Ini kan baru SMP tidak lulus ya. Itu kira-kira potretnya ya. Dan masih banyak juga sarana prasarana yang membutuhkan perbaikan, perhatian yang serius dari kita pemerintah daerah. Dan ini tantangan sekaligus peluang, karena memang Kabupaten Bogor ini penduduknya sudah sekitar 6 juta, ya, 6 juta, dan penduduk terbesar se-Indonesia untuk ukuran kabupaten. Ada 3 atau 4 provinsi yang jumlah penduduknya setara dengan Kabupaten Bogor di Sumatera itu ya. Yang lainnya di bawah Kabupaten Bogor. Makanya wajar kalau ada tuntutan untuk pemekaran gitu ya, dalam rangka tentang dari pemerintahan supaya lebih dekat, kemudian juga supaya tumbuh pusat-pusat perekonomian baru. Itu potret pendidikan kita kira-kira di Kabupaten Bogor Pak ya. Tapi secara kualitas anak-anak Kabupaten Bogor itu cerdas-cerdas, pintar gitu ya. Misalnya kemarin kita ada seorang anak yang diterima di Toronto ya, yang tidak lain itu beasiswa. Nah ini tanggung jawab kita bersama, insya Allah kami sebagai pemangku kepentingan
DPRD maupun di pemerintah daerah insya Allah akan bersinergi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui dunia pendidikan. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Haji, sangat banyak sekali info yang diberikan oleh Pak Dewan ke kita. Ini sepertinya anak-anak tadi udah nggak tahu nih Pak Haji. Ingin bertanya nih Pak Haji, ingin bertanya. Ada anak yang mau bertanya dari Ketua OSIS? Ya, ada. Ini dari ayat, silakan Ketua OSIS. Dua itu ya, karena saya ditunggu. Ya Pak, ya Pak. Izin bertanya ya Pak. Bagaimana sih Pak cara anggota Dewan untuk mendukung pemerintah menangani kenakalan remaja seperti tawuran dan yang lain-lainnya Pak? Iya, itu Pak. Iya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi tadi saya ingatkan tentang umur karena ini juga berkaitan. Jadi pemudi remaja ini harus punya planning. Iya, harus punya planning, harus punya planning. Dan karena remaja ini masuk kategori pemuda kan, pemuda itu kan di dalam Undang-Undang 40 nomor 40 tahun 2009 itu berumur 16 sampai 30 tahun. Iya. Dan peran aktif pemuda itu ada 3. Pertama, dia sebagai kekuatan moral. Ya. Kedua, sebagai agen perubahan, dan ketiga sebagai kontrol sosial. Itu peran aktif pemuda. Dan pemuda masuk usianya dalam 16 sampai 30. Ya. Jadi kalau dari mahasiswa dari SMA ini masuk kategori pemuda kan, karena udah tahu kan? Iya. Nah, jadi jangan biarkan waktunya untuk, karena 77 jam 38 menit kalau nggak salah ada survei itu pemuda remaja sekarang itu ini dihabiskan waktunya untuk medsos. Untuk medsos ya. Dan juga suka doom scrolling ya. Itu juga membuat dia kurang konsentrasi, kemudian juga banyak terjebak ke dalam istilahnya sekarang bucin gitu. Kemudian narkoba ya, pergaulan bebas, taburan. Maka yang pertama fokus kepada tujuan sekolah ya, dan banyak aktif di kegiatan ekstrakurikuler ya, karena itu akan terhindar dari kenakalan remaja begitu. Kemudian hati-hati dengan medsos dan internet ya, karena membuat penasaran. Coba saja kita sendiri tahan banget gitu ya. Baca buku sebentar lagi gitu. Jadi berbanyak ikut kegiatan ekstrakurikuler begitu ya. Karena semuanya bermanfaat. Mau ke pramukaan, mau ke olahraga, mau kesenian begitu ya. Mau khusus bahasa ya, mau bela diri, kemudian juga bahasa Arab misalnya, bahasa Inggris. Nah, kemudian aktif di berbagai kegiatan di lingkungan sendiri ya, di Majemasi gitu, di Karang Taruna, di KNPI gitu. Itu harus aktif kita di situ. Dan tadi saya sampaikan banyak baca. Apa sih peran aktif pemuda, dan itu ada di undang-undang. Terus banyak baca. Bagus baca buku ya. Kalau zaman dulu kita karena memadai berarti ya. Tapi beda baca buku dengan baca di sini. Jadi terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Agak terhindar dari perilaku yang tidak baik buat remaja dan siswa-siswi sekolah ya. Tawuran. Bagus aktif organisasi, OSIS, PMR apa sekarang?
Masih pakai sistem PPN ya? Pelanggaran remaja. Ya, pelanggaran remaja. Dulu mah ada UKS kan? Ya, usaha kesehatan Unit kesehatan. unit kesehatan. Baik, terima kasih Pak Haji. Dari yang lain mungkin mau lanjut ya. Saya ingin bertanya Pak, saya ingin satu pertanyaan dari saya. Kira-kira nih Pak, langkah-langkah DPR untuk mendorong pemerintah terhadap kemajuan pendidikan di semua pedesaan Pak, ada nggak kira-kira? Ya, jadi perpustakaan desa ya itu penting untuk baik keliling maupun di desa. Karena dengan perpustakaan itu berharap anak-anak sekolah gitu ya, para siswa itu kemudian ada sarana untuk belajar, menambah pengetahuan. Karena buku adalah penjara ilmu, pengetahuan adalah penting untuk masa depan. Jadi itu diantara program yang harus didorong ya, yang kita dorong bersama. Adanya perpustakaan yang terdekat baik perpustakaan desa maupun di perpustakaan keliling, supaya minat baca literasi anak-anak kita semakin meningkat. Kemudian sarana dan prasarana pendidikan itu yang tadi saya sampaikan harus ditingkatkan, diperbaiki yang besar-besar, karena itu kan sekolah-sekolah itu ada di desa ya, di desa. Itu mungkin pelatihan-pelatihan ya, pelatihan wirausaha, kemudahan itu juga bagian dari proyek pemerintah. Ya, jadi intinya pemerintah juga terus aktif untuk penyetaraan tadi ya, antara pendidikan di perkotaan dengan di pedesaan. PKB untuk kita perhatikan. Ya, terima kasih ya. Pak Haji, sepertinya ini sudah disani ini, satu lagi ya. Soalnya udah disiapkan ya di bukannya. Tadi Pak Haji kita bagaimana nih? Sudah. Iya. Jadi bertanya Pak, apa saja faktor mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia? Pertanyaannya berat-berat. Jadi pendidikan itu pertama kompetensi guru sangat mempengaruhi. Ya, tenaga pendidik guru dalam hal ini sangat berpengaruh, berperan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia dimanapun gitu. Jadi guru ini dia harus menjadi teladan, teladan dalam perilaku, dalam sikap, dalam berbahasa begitu ya, dalam sopan santun. Jadi kompetensi guru itu ada kompetensi sosial, pedagogik, kepribadian. Nah, jadi ini semua sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Jadi yang pertama adalah kompetensi guru. Ya, tidak bisa ditawar lagi, begitu ya. Karena guru tidak hanya mengajar, tapi juga guru tidak hanya mengajar, dia adalah pendidik yang selama di sekolah, maka gurulah yang sangat berperan. Ya. Dan kalau kompetensi sosial, maka guru di lingkungan juga, karena ketika di lingkungan juga ada anak-anak sekolah yang ketika pulang ke rumah kan juga melihat di lingkungan sekolah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja ya kurikulum ya, kualitas pendidikan itu sangat dibentuk oleh kurikulum kita. Nah, mudah-mudahan walaupun dengan berbagai dinamika, kurikulum ini bisa aja ya. Maksudnya walaupun sering ada perubahan begitu ya, tapi tetap ya, kita yakin karena ini hasil dari para ahli. Jadi kurikulum ini sangat berpengaruh atas mau dibentuk seperti apa anak-anak kita, pendidikan kita, gitu yang berada pada kita. Ya, yang ketiga sarana prasarana sangat penting. Jadi sekarang ada yang masuk kurikulum itu kan ada pendidikan iklim pendidikan. Bagaimana agar kita ramah menyatu dengan
lingkungan gitu ya yang kondusif terhadap keberlangsungan pendidikan. Betul-betul kita kalau dulu bahwa kita belajar mengajar itu tidak hanya berada dalam sebuah ruangannya, tapi dengan alam itu ya semuanya, gitu. Dengan lingkungan, sehingga lingkungan pun senang dengan kita juga ramah dengan lingkungan. Ya, itu diantaranya kualitas pendidikan itu dibentuk untuk itu, dan tentu saja anggaran. Anggaran. Ya. Saya kira itu ya. Terima kasih ya. Demikian, terima kasih Pak Dewan atas informasinya yang sangat baik sekali. Mudah-mudahan kami juga medoanya di SMA IT bisa jadi salah satu faktor penunjang bagi tertingkatnya kualitas pendidikan di Indonesia lebih baik ya. Jadi kita banyak bercontoh kepada tokoh-tokoh kita yang sehingga kita bisa memberikan kontribusi untuk perbaikan kehidupan manusia. Demikian, alhamdulillah terima kasih Pak Dewan atas waktu dan ilmu yang diberikan, informasi. Semoga tugas-tugas Pak Dewan selalu dimudahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, demikian podcast singkat kita dengan Pak Haji Wasto Sumarno Esuk MPD. Beliau Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor yang telah banyak memberikan informasi kepada kita. Sampai ketemu kembali di podcast SMA IT selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.